Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Cahyani, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya ini adalah salah satu materi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi budaya. Apa itu sih budaya? Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem yang pengetahuan dan norma untuk merasa percaya, meninjau, dan berperilaku. Sistem yang memancarkan pola dari sebuah perilaku yang berjalan untuk menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Budaya berkembang melewati waktu dan secara perlahan namun pasti terus berevolusi. Bahasa etis dan kepercayaan adalah komponen utama dari sebuah budaya. Dengan sebuah pengecualian, etnis berdasarkan sifat geografi yang sama dengan bahasa dan agama. Kemudian, untuk dapat memahami budaya secara menyeluruh, pemahaman akan fondasi agama kepercayaan sangat diperlukan. Ada beberapa agama yang besar berpendapat dan beberapa agama juga yang kecil, meliputi agama Buddha, Kristiani, Konfusiusme, Hindu, Islam, Yahudi, dan Shinto. Orang-orang yang serius mengejar karir internasional akan mendapat keuntungan besar dengan mempelajari agama-agama tersebut. Kemudian, definisi budaya menurut beberapa pendapat. Menurut Gerd Hofstede, budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia atau kelompok manusia yang lain. Sementara itu, antropologi budaya mendefinisikan budaya sebagai kumpulan keyakinan, nilai-nilai perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan orang-orang dari satu masyarakat dari yang lainnya. Kemudian, menurut Fons Tompenas, budaya sebagai cara di mana sekelompok orang memecahkan masalah dan mendamaikan dilema. Kemudian, antropolog budaya Clifford Geertz berkata bahwa budaya sebagai sarana di mana orang berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang sikap terhadap kehidupan. Nah, budaya juga adalah jalinan makna dalam hal mana orang menafsirkan pengalaman mereka dan mengerahkan tindakan mereka. Kemudian, menurut para peneliti global, budaya sebagai motif bersama, nilai-nilai, keyakinan, identitas, dan interpretasi, atau makna dari peristiwa yang penting yang hasil dari pengalaman umum dari anggota kolektif yang dikirimkan melalui generasi. Nah, di sini juga tertera di mana ada dimensi perbedaan kultural. Perbedaan kultural dapat dianalisis dari berbagai dimensi, yaitu ada 2 dimensi. Yang pertama, dimensi bisnis dalam kehidupan bisnis internasional adalah cultural complexity atau cultural complex, dan yang kedua itu adalah cultural heterogeneity atau cultural heterogen. Yang pertama, cultural complexity itu dari berbagai latar belakang dan kontekstual dari sebuah informasi membuktikan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang disebut
cultural complexity. Cultural complexity yang berada di jenjang tertinggi lebih sulit dikoreksi dan diinterpretasikan di dalam keadaan sosial. Konteks kultural yang rendah jauh lebih jelas dan terbuka di dalam komunikasi dan interaksi sosial. Kemudian ada cultural heterogeneity atau bahasa etnis dan agama merupakan komponen utama dari budaya. Derajat kehidupan dari ketidaksamaan dan keberagaman membuat banyak konstitusi dari budaya-budaya yang ada dianggap sebagai cultural heterogeneity. Nah, di sini juga ada 3 aspek dari definisi yang bersikap saat mereka bekerja lintas budaya. Yang pertama, budaya dibagi oleh anggota kelompok dan kadang-kadang mendefinisikan keanggotaan kelompok itu sendiri. Dengan demikian, preferensi budaya yang tidak secara universal di seluruh dunia atau sepenuhnya pribadi, mereka adalah preferensi yang biasanya dimiliki oleh sekelompok orang, bahkan jika tidak oleh semua anggota kelompok. Fakta bahwa kebanyakan orang Korea dan Meksiko suka makanan pedas tidak mengharuskan bahwa semua dari mereka lebih memilih masakan tersebut. Tidak membutuhkan bahwa semua Belanda dan Kanada menghindari mereka. Kemudian, yang kedua, budaya dipelajari melalui keanggotaan dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, di sini juga budaya dalam bentuk perilaku sosial normatif yang dipelajari dari orang tua, guru, pejabat, pengalaman, dan di masyarakat besar. Kemudian, yang ketiga, budaya mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelompok. Banyak dari keyakinan kita, nilai-nilai dan pola perilaku sosial dapat ditelusuri kembali ke pelatihan budaya. Tentunya bersama sosialisasi di lingkungan mereka. Kemudian ada dimensi kebudayaan. Nah, di sini juga ada 3 dimensi, yaitu power distance atau keyakinan tentang masyarakat, distribusi kekuasaan yang tepat di masyarakat. Power distance yang dimensi adalah dimensi yang mengukur tingkat toleransi pada struktur organisasi hierarkis. Yang kedua, uncertain avoidance, sejauh mana orang-orang merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Kemudian ada dimensi kebudayaan menurut individualisme, yaitu kepentingan relatif dari kepentingan kelompok versus individu dalam kemasyarakatan. Nah, individualisme ini adalah dimensi yang mengukur seberapa besar individu meletakkan kepentingannya dan keluarga dibandingkan kepentingan lainnya. Nah, di sini juga individualisme mengukur perbedaan individualisme dalam 2 kutub kontinu, yaitu semakin tinggi skor individualisme, makin menunjukkan tingkat individualisme yang tinggi, sedangkan semakin rendah menunjukkan masyarakat tersebut cenderung kolektif. Kemudian, di sini ada pengertian manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya itu apa sih? Manajemen lintas budaya yaitu ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen atau mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi.
serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Nah, manajemen lintas budaya ini juga tidak hanya berperan sebagai komunikator elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk budaya tersendiri di dalam kelompok tersebut. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam berkelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen tersebut adalah sebagai alat komunikasi agar elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain. Tentunya agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat dimaksimalkan. Kemudian di sini ada pola manajemen lintas budaya. Yang pertama ada interpersonal role, yaitu peran dari berkomunikasi antar perorangan sebagai figurehead, pemimpin, dan hubungan dengan orang lain. Kemudian ada informational role, yaitu peran dari adanya informasi atau monitor, diseminator, dan pembicara. Kemudian yang ketiga ada decisional role, yaitu peran dari adanya pengambilan keputusan atau entrepreneur, penyelesaian konflik, alokasi sumber daya, dan negosiator. Nah, di sini juga terdapat model tahapan terhadap sindrom adaptasi yang umum untuk menjelaskan fase dari penyesuaian ekspatriat. Fase-fase tersebut yaitu ada tahapan munculnya pertanda reaksi. Pada tahap ini, para ekspatriat yang ditempatkan di host country mulai menunjukkan gejala-gejala reaksi terhadap kultur shock. Mereka mulai menunjukkan tanggapan terhadap budaya yang berbeda yang harus mereka adaptasi. Nah, kemudian ada tahapan perlawanan. Nah, selanjutnya muncul sebuah tindakan-tindakan yang merujuk terhadap sebuah perlawanan dan konflik diri terhadap kebudayaan yang menyebabkan shock. Kemudian ada tahapan kejenuhan. Tahapan ini yaitu ekspatriat yang telah mengalami konflik akan mendapati rasa jenuh dan letih akan budaya baru yang tidak dapat mereka adaptasi. Rasa letih ini dapat berubah letih fisik dan letih rohani. Kemudian manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam sebuah kelompok tersebut. Kemudian, apa sih tujuan memahami lintas budaya? Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan baik dengan manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, dapat terlibat dengan budaya lain agar menciptakan hubungan yang langgeng. Nah, yang ketiga, dapat membuat kita lebih peka dengan budaya sendiri. Dan yang keempat, dapat membantu memahami ketika ada kontak antar budaya. Kemudian, di sini juga ada cara untuk menyikapi perbedaan budaya yang baik agar tidak timbul adanya konflik antar budaya. Yang pertama, saling menghargai budaya yang lainnya. Yang kedua, menghilangkan sifat penganggapan budaya sendiri merupakan budaya yang lebih baik, sedangkan budaya lain dianggap budaya yang tidak baik. Terus, yang ketiga, saling mempelajari kebudayaan antar daerah dengan kebudayaan di luar negeri. Ini merupakan hal yang baik untuk mengetahui karakter psikis dari masing-masing budaya agar terhindar dari konflik. Nah, di sini juga ada kebudayaan dan tren manajemen dari 3.
negara. Yang pertama, pola manajemen di Perancis. Orang-orang cenderung bervariasi dalam budaya tertentu. Bukan hanya antar budaya, bahkan Prancis akan menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara Prancis dan provinsi lainnya, atau antara masyarakat dari banyak sekali provinsi. Kemudian ada aspek positif dan negatif gaya manajemen Barat dan Timur. Negara yang pertama itu manajemen dari negara Barat nih. Ada aspek positifnya, yaitu efisien, disiplin, sadar akan waktu, penghormatan terhadap inisiatif individu. Tetapi ada aspek negatifnya juga. Yang pertama, manusia diperlakukan seperti mesin. Yang kedua, masyarakatnya yang konsumtif. Nah, di sini juga ada manajemen Jepang, yaitu terdapat aspek positifnya, yaitu solidaritas terhadap kelompoknya baik. Yang kedua, dedikasinya yang bagus. Yang ketiga, kesetiaannya. Yang keempat, disiplin diri. Dan yang kelima, nasionalisme yang tinggi. Tetapi ada aspek negatifnya juga, yaitu yang pertama, opportunities. Yang kedua, binatang ekonomi. Yang ketiga, sangat tertutup orangnya. Yang keempat, agak angkuh atau sombong. Nah, kemudian ada manajemen negara Cina, yaitu ada aspek positifnya. Yang pertama adalah memegang teguh janji. Yang kedua, ulet dan tekun. Yang ketiga, mereka itu hormat antar sesama. Yang keempat, solidaritas kelompoknya yang bagus. Tetapi ada pun aspek negatifnya, yaitu kikir atau pelit ya, mungkin bisa dikatakan. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, terlalu materialistis. Di sini juga ada narasi ya dari Messi Junardi Mens yang mengatakan, menurutku keunikan budaya harus dibagikan supaya ada pemahaman umum bagi keunikan itu, bukan sesuatu yang ditakuti, bukan sesuatu yang harus dihancurkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kurangnya penjelasan yang lebih baik. Dimohonkan maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.